Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah belajar pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dian Kurniawan, SPD MPD. Nah, di sini saya bersama dua rekan saya, ada Sri Kurniasi dan juga Anywina Suryaman. Nah, di sini kami akan membahas mengenai teori behavioristik. Langsung saja ke pematerian pertama yang akan dipaparkan oleh Sri Kurnia Asih, yaitu mengenai pengertian teori behavioristik. Masuk ke teori belajar behavioristik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari belajar itu sendiri, yang dimana belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Untuk yang selanjutnya ada teori belajar behavioristik menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama itu teori belajar behavioristik menurut Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949, yang dimana menurut beliau, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Nah, dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Nah, kemudian untuk teori belajar menurut John Bruce Watson pada tahun 1878 sampai 1958, yang dimana ia adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Nah, Watson ini adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain, seperti fisika atau biologi, yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan dapat diukur. Asumsinya bahwa hanya dengan cara demikianlah maka akan dapat diramalkan perubahan-perubahan apa yang akan terjadi setelah seseorang melakukan tindak belajar. Untuk yang selanjutnya, ada teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie pada tahun 1886 sampai 1959, yang dimana beliau adalah tokoh behavioristik. Ia menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Dia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar.
Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun, setelah Skinner mengemukakan dan mempopulerkan akan pentingnya penguatan dalam teori belajarnya, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Terima kasih kepada Sri Kurniasih yang telah memaparkan pemateriannya. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori behavioristik yang akan disampaikan oleh Aywina Suryaman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kali ini. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kelebihan teori behavioristik. Yang dimana kelebihan yang pertama dari teori behavioristik yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kemudian yang kedua, mendorong siswa belajar mandiri dan tidak bergantung pada ceramah guru, di mana guru tidak membiasakan berikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru dinyatakan pada guru yang bersangkutan. Kemudian poin yang ketiga yaitu membentuk perilaku yang diinginkan melalui pengakuan positif dan negatif. Nah, pengakuan positif dan negatif ini mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapat pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Kemudian, poin yang keempat adalah mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa melalui pengulangan dan pelatihan. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, diharapkan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam suatu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Kemudian poin yang kelima yaitu membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks melalui pembelajaran hierarkis, di mana bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Poin yang keenam yaitu mampu mengganti stimulus untuk mencapai respon yang diinginkan. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Dan yang ketujuh, cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Di mana teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan poin yang terakhir yaitu cocok untuk anak yang membutuhkan dominasi peran orang dewasa dan penghargaan langsung. Teori behavioristik ini juga cocok diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk penghargaan langsung. Kemudian ada kekurangan teori behavioristik, di mana kekurangan teori behavioristik yang pertama yaitu menjadi sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap tidak memungkinkan kreativitas. Poin kedua, tidak semua pelajaran dapat menggunakan metode ini. Dan yang poin ketiganya, siswa hanya berperan sebagai pendengar dan penghafal, di mana murid hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat yaitu penggunaan hukuman dianggap sebagai metode yang efektif, padahal tidak disarankan. Di mana penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik ini justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Poin kelimanya, siswa dianggap pasif dan memerlukan motivasi dari luar. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru.
Poin keenam, siswa tidak dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Murid didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Poin yang ketujuh, pembelajaran cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier dan tidak kreatif, di mana siswa cenderung mengarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Kemudian, poin yang ke-8 dari kekurangan teori behavioristik ini yaitu pembelajaran berpusat pada guru dan bersifat mekanistik, di mana pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Nah, poin yang terakhirnya, penerapan metode yang salah dapat menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai senter, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih, dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Aiwina Suryaman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi teori behavioristik di persekolahan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran di sekolah tempat kami melaksanakan FKIP Edu. Nah, yang pertama yaitu adanya pemberian ulangan atau tes untuk melatih pemahaman siswa. Nah, di sini dalam teori behavioristik, pembelajaran itu terjadi melalui stimulus dan respon yang berulang. Nah, ulangan atau tes ini berfungsi sebagai stimulus yang mendorong siswa untuk mengingat dan memahami materi yang telah diajarkan. Nah, dengan adanya tes ini, siswa itu akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengulang materi sehingga pemahaman mereka ini semakin kuat. Yang kedua itu adanya proses pengulangan materi dalam pembelajaran. Nah, konsep pengulangan ini sangat ditekankan dalam teori behavioristik. Nah, di sini siswa itu akan lebih mudah menguasai suatu keterampilan atau konsep jika mereka mendapatkan latihan yang cukup. Nah, proses ini tuh disebut sebagai drill and practice, di mana pengulangan membantu membentuk kebiasaan belajar dan meningkatkan retensi jangka panjang. Yang ketiga yaitu pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa. Nah, untuk membentuk perilaku positif, guru itu dapat memberikan stimulus yang menyenangkan, misalnya pujian atau hadiah, penghargaan saat siswa ini menunjukkan perilaku yang baik. Hal ini itu akan memperkuat respon positif dan meningkatkan motivasi siswa untuk terus berperilaku sesuai dengan harapan. Nah, yang keempat itu pemberian hukuman dan hadiah dalam menciptakan disiplin kelas. Nah, behaviorisme ini menekankan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Hadiah ini seperti pujian atau penghargaan diberikan sebagai penguatan positif untuk perilaku yang diharapkan. Misalnya ketika siswa mendapatkan nilai bagus, lalu si guru ini memberikan hadiah. Terus sedangkan hukuman ini diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dengan penerapan yang konsisten, metode ini dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih disiplin. Misalnya ketika siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, si guru ini memberi hukuman kepada siswa agar si siswa ini mengerjakan tugasnya. Yang kelima dan juga yang terakhir yaitu adanya efektivitas pembelajaran jika siswa sudah memiliki kesiapan belajar. Menurut teori behavioristik ini, siswa itu perlu berada dalam kondisi yang siap untuk menerima pembelajaran. Kesiapan belajar ini meliputi aspek fisik, misalnya siswa itu cukup istirahat, tidak kelelahan, dan tidak mengantuk. Terus emosional, yaitu si siswa ini memiliki semangat, motivasi yang tinggi dan juga
kognitif atau pengetahuan dasar yang mendukung materi baru. Jika kesiapan ini terpenuhi, maka proses belajar ini akan lebih efektif karena siswa ini dapat memberikan respon yang sesuai terhadap stimulus yang diberikan. Nah, sekian pemaparan untuk implementasi teori behavioristik dari saya. Nah, langsung ke kesimpulan. Jadi, setelah kita mendengarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini sangat berperan dalam memberikan pedoman instruksional bagi pendidik untuk menciptakan stimulus yang tepat agar muncul respon yang diinginkan. Nah, model pembelajaran teori ini efektif untuk keterampilan yang membutuhkan praktik dan repetisi, tetapi kurang cocok untuk pengembangan pemikiran kritis dan inovatif. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan bila ada yang kebingungan boleh ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.